Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Fiona, NIM 2120217. Baiklah, saya akan menjelaskan jawaban dari UTS saya. Soal yang pertama yaitu, jika saya diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan, yang akan saya lakukan yaitu visi mempersiapkan perluasan, pemerataan, dan peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Misi yaitu guna mewujudkan visi tersebut, maka visi sebuah pendidikan yang ingin diwujudkan adalah mewujudkan pemerataan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas pada semua jenis dan jenjang pendidikan, meningkatkan peran pendidikan non formal dan informal, serta membangun sebuah pendidikan yang islami, mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan berkuantifikasi dan memiliki kompetensi. Tujuannya yaitu meningkatkan pemerataan perluasan pendidikan yang bermutu di semua jenjang pendidikan, meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan non formal dan informal, serta mewujudkan pendidikan yang islami, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualifikasi dan memiliki kompetensi, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan. Strateginya yaitu untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, maka perlu disusun langkah-langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan, yaitu memperkuat kurikulum. Kurikulum adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar siswa, dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai keterampilan dan keahlian, dan dalam bentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial saat ini terjadi. Memperkuat kapasitas manajemen sekolah. Dewasa ini telah banyak digunakan model-model dan prinsip-prinsip manajemen modern, terutama dalam dunia bisnis, untuk kemudian diadopsi dalam dunia pendidikan. Salah satu model yang diadopsi adalah school-based management dalam rangka desentralisasi di bidang pendidikan. Model ini dimulai dikembangkan untuk diterapkan dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia, karena pendidikan non-formal dan informal merupakan kunci untuk menghadirkan sumber daya manusia yang handal, memperkuat sistem pendidikan, tenaga kependidikan dalam jangka panjang. Agenda utama yang memperkuat sumber daya tenaga kependidikan ialah dengan memperkuat sistem pendidikan dan tenaga kependidikan yang memiliki keahlian. Program pendidikan yaitu peningkatan kurikulum untuk menciptakan hasil belajar yang bermutu demi keaktifan dalam dunia pendidikan, meningkatkan kompetensi serta daya pikir dengan IQ yang tinggi. Sasaran pendidikannya yaitu memberikan pengetahuan yang mampu mengembangkan kreativitas siswa, mengembangkan minat dan bakatnya demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum, dan membuka luas sistem pendidikan non-formal dan informal dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki. Jawaban yang nomor 2 yaitu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, sistem pendidikan nasional mempunyai kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mempunyai tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Soal yang ketiga, bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual? Yaitu hebat, tangguh dan mandiri.
Jawabannya yaitu upaya peningkatan kualitas pendidikan hingga dewasa ini masih merupakan kegiatan yang terus digalakkan. Hal ini tidak saja disebabkan oleh tuntutan laju perkembangan iptek maupun tuntutan masyarakat kita yang sedang membangun, tetapi juga tuntutan profesionalisme dalam berbagai sektor di bidang pendidikan. Adapun cara guru untuk mewujudkannya, yang pertama harus menjadi contoh bagi siswa. Dipandang sebagai orang tua yang lebih dewasa oleh para siswanya, itu artinya siswa menilai guru sebagai contoh dalam bertindak dan berperilaku. Hal ini menuntut guru harus pandai dalam menjaga sikap dan perilaku guna memberikan contoh terbaik. Yang kedua yaitu menjadi apresiator. Sebagai guru hendaknya tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tetapi juga mengapresiasi usaha siswanya. Sebagai pengajar, menilai siswa dari segi akademis memang penting, namun juga perlu diingat bahwa menghargai kebaikan yang dilakukan siswa juga sangat perlu. Yang ketiga yaitu mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Kalau sekedar materi pelajaran mungkin semua bisa saja tahu karena tertulis dalam buku pelajaran, tetapi bagaimana dengan nilai moral? Untuk itu ada baiknya dalam setiap pelajaran. Guru juga menanamkan nilai moral yang bisa dijadikan bahan pelajaran hidup, memberikan pembelajaran yang memiliki apresiasi agar siswa termotivasi, menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran guna mengembangkan kompetensi siswa. Yang keempat yaitu bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kompetitif, dan produktif. Perguruan tinggi itu memiliki visi ganda, yaitu peningkatan kualitas dan peningkatan kuantitas. Artinya menghasilkan manusia yang berkualitas dan kuantitas yang besar. Tugas perguruan tinggi adalah menghasilkan manusia-manusia yang kreatif, memiliki daya saing yang tinggi dan produktif. Dalam hal tersebut, perguruan tinggi mempunyai peralatan yang sangat penting dalam peningkatan pendidikan, yang dalam pelaksanaannya yaitu dengan menerapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Soal yang kelima, hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan memenuhi harapan dan semua pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu ada pemerintah, yaitu kepatuhan seorang pengelola lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan. Siswa dan orang tua, yaitu keinginan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbudi luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Yang komunitas, yaitu memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman, dan kondusif untuk pengembangan diri. Selanjutnya itu pendidik dan tenaga kependidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Investor, yaitu mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Adapun institusi lain membutuhkan tenaga kerja yang saling dan siap pakai. Yang keenam yaitu analisis yang terkait dengan jurnal. Kualitas sebuah lembaga pendidikan juga hakikatnya diukur dari kualitas proses pembelajarannya, di samping output dan outcome yang dihasilkan. Oleh karena itu, kriteria mutu keberhasilan pembelajaran seharusnya dibuat secara rinci sehingga benar-benar measurable and observable, dapat diukur dan diamati. Sedangkan dalam kesimpulan, dalam setiap organisasi tentunya sangat menitik beratkan pada hubungan erat kerjasama antara individu satu dengan individu lainnya, sehingga tujuan telah direncanakan akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Lembaga pendidikan perlu menyadari adanya pergeseran dinamika internal, perkembangan dan perubahan peran dan tuntutan eksternal yang semakin berkembang.
Karakteristik dari organisasi lembaga pendidikan yang pertama yaitu organisasi harus dilihat sebagai satu kesatuan dari seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Organisasi harus dilihat sebagai bagian sistem sosial secara menyeluruh. Implikasinya terhadap pendidikan di masa sekarang. Menganalisis dan berpikir tentang satu kesatuan dari seluruh prinsip-prinsip organisasi pembelajar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.